Salam sejahtera bagi kita sekalian yang sedang beristirahat di rumah. Malam ini, di tengah suasana kecemasan karena COVID-19, kita percaya bahwa hanya dengan firman Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kita di tengah badai ini. Karena itu malam ini kita akan bersama-sama dalam renungan malam edisi Kamis 16 April 2020 melalui program Gereja Toraja wilayah 4 Makassar dan sekitarnya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu Bapa di sorga, seraya kami menaikkan syukur dan terima kasih bahwa Tuhan telah memelihara kami sepanjang hari ini di tengah-tengah suasana yang mencemaskan kami karena COVID-19. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menopang, menolong, dan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, bacaan firman Tuhan malam ini saya pilih dari 2 bagian. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 1 sampai 3 dan Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Yang pertama Mazmur 22 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Lalu Mazmur 107 ayat 19 dan 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang mendengarkannya. Ibu bapak saudara-saudara yang sama kasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, dan belum terlambat untuk menyampaikan selamat Paskah bagi kita di tengah-tengah kondisi dan suasana yang kita alami pada saat ini. Saudara-saudara, baru beberapa bulan kita menjalani tahun 2020. Tetapi juga seiring dengan itu, kita diperhadapkan dengan suasana yang amat mencekam, yakni diperhadapkan dengan wabah virus corona. Karena itu di tengah-tengah suasana yang mencemaskan dan menggelisahkan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan dituntun dalam satu tema, cemas di tengah badai corona. Cemas di tengah badai corona. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur yang baru saja kita baca. Bahwa di tengah-tengah kesukaran ini, kita membutuhkan penguatan, kita membutuhkan penghiburan, kita membutuhkan pencerahan. Mazmur yang baru saja kita baca mengingatkan kita tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh pemazmur atau Raja Daud sendiri. Bahwasanya mereka sedang berada dalam pergumulan yang sangat berat. Sehingga muncul pertanyaan, muncul seruan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Pertanyaan yang sama bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita khawatir, di saat kita cemas. Karena itu saudara-saudara, pemazmur Daud yang berada di dalam kecemasan ini karena situasi dan kondisi yang mereka alami. Di sana sini terjadi pengkhianatan yang dilakukan orang-orang terdekatnya kepadanya. Ayah mertuanya Saul yang sedang memburu dan hendak membunuhnya. Istrinya Mikal yang juga anak dari Raja Saul yang mengkhianatinya, menghinanya, dan memandang rendah di hadapan Tuhan. Bahkan sahabat-sahabatnya, gurunya, Salomo, Simin ben Gera, bahkan mengutuk Daud. Pun anaknya Absalom hendak menggulingkannya dari kekuasaan dan hendak membunuhnya. Seumur hidup Daud sungguh mengalami bagaimana tragedi, bagaimana penderitaan, bagaimana kekhawatiran, bagaimana kecemasan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang terdekat yang sejatinya harus mendampingi dan memberi penguatan. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, muncul pertanyaan dari Raja Daud kepada Allah, di manakah Allah? Apakah Tuhan murka? Apakah Allah diam saja dalam situasi yang mencemaskan ini? Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia justru mengendalikan umatnya dari segala sesuatu dalam segala hal. Baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di luar kuasa dan kendali Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam kedaulatan Allah, dalam kendalinya. Atau dengan kata lain, Allah mengizinkan semua terjadi di tengah kehidupan kita. Demikian juga, kendati virus corona terjadi di tengah kehidupan kita, mengancam kita, memporak-porandakan kehidupan ekonomi, kehidupan bersama, kehidupan beribadah, persekutuan kita. Namun dalam situasi ini, kita percaya bahwa badai ini akan pasti berlalu. Tuhan hadir di tengah-tengah badai ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di belakang kita. Pertanyaannya ialah, maukah kita berserah kepada Tuhan? Maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah kita seluruh kehidupan, pergumulan kita, keberadaan kita dikendalikan oleh Allah? Maka pemazmur dengan tegas mengingatkan kita, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Dan Mazmur 107 ayat 19 dan 20 tadi. Bahkan lebih jauh itu, Yakobus mengaminkan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa yang lahir, doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu di tengah kecemasan, di tengah badai COVID-19 ini, kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus saling menguatkan. Kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain.
Kita terus menyatakan kepedulian kita dengan sesama kita. Kita terus saling mengingatkan satu dengan lain. Kita mendukung pemerintah kita yang terus memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat menolong kita dalam memutuskan mata rantai virus corona ini, yaitu dengan berdiam di rumah, yaitu dengan tetap memberi nutrisi atau makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, tidak keluar rumah, tetapi senantiasa sama-sama kita dengan semua dalam rumah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, di tengah kesukaran ini, dunia sedang membutuhkan orang-orang yang bijak. Dunia sedang membutuhkan orang-orang kukuh yang dikuatkan oleh anugerah Allah. Dunia sedang mengharapkan orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri berdasarkan dengan kehendaknya. Bahkan Salomo mengingatkan kita, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Jika kamu lemah pada hari kesukaranmu, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Semoga tidak pernah dikatakan bahwa umat Allah lebih dikuasai oleh rasa takut daripada iman. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, yang mengingatkan kita, kekhawatiran tidak menyediakan kesusahan hari esok. Namun hal itu menyediakan kekuatan hari ini. Kekhawatiran, kecemasan tidak menghasilkan apapun kecuali melemahkan hati dan pikiran kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kiranya renungan malam saat ini kita tetap dikuatkan, kita diberkati Tuhan dalam kecemasan ini. Kita mengaminkan seperti pemazmur bahwa situasi apapun yang terjadi, terburuk sekalipun, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita, dan karena itu marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan, sembari tetap melakukan kegiatan-kegiatan kita, menolong, membantu sesama kita, mendoakan satu dengan yang lain. Semoga firman Tuhan ini sungguh menguatkan dan meneguhkan, dan mengaminkan bahwa badai pasti berlalu. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Sekali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Semoga memberi kekuatan, semoga memberi penguatan, penghiburan, dan mencerahkan kami menjalani kehidupan masing-masing, dan bersama-sama mengandalkan Tuhan dalam seluruh rencana kami seperti Raja Daud, dan menjauhkan dari segala kepentingan-kepentingan sesaat. Kami percaya malam ini kami diberkati Tuhan. Kami berserah kepada-Mu untuk selanjutnya kehidupan kami ada dalam kendali Tuhan. Tuhan menjaga kami dan memelihara kami, baik ketika kami berada di sini di rumah kami masing-masing, dan juga menjaga saudara-saudara kami yang harus melaksanakan tugas dan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, seperti tenaga para medis, para dokter juru rawat, dan mantri. Tuhan menolong mereka, agar mereka boleh diberi kekebalan dalam melawan virus corona, diberi kekuatan kesabaran dalam menjalankan tugas kemanusiaan sebagai pahlawan kesehatan yang berada di garis terdepan. Juga menyertai keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah. Berikan kekuatan dan ketenangan. Juga menyertai berkati orang-orang yang memberi diri untuk menangani virus corona ini. Mendoakan para relawan-relawan senantiasa diberi kekuatan kesehatan yang cukup, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan
untuk menyebarluaskan atau menyampaikan pertolongan-pertolongan pertama dengan berbagai cara yang mereka lakukan dalam rangka memutus mata rantai COVID Corona. Kati pemerintah kami para pengambil kebijakan senantiasa diberkati Tuhan, sehingga segala kebijakan-kebijakan mereka dapat menolong kami dan kami boleh melewati dan melalui masa-masa pandemi ini. Kepada kami semua warga negara, warga gereja, juga kami dimampukan Tuhan dan dituntun Tuhan untuk mematuhi segala anjuran, himbauan dan larangan pemerintah. Terlebih untuk saling menguatkan dan peduli satu dengan yang lain. Kami tahu di seluruh kehidupan kami, negeri kami, kota kami sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi ekonomi yang mengalami suasana arah kepada krisis. Karena Tuhan tolonglah, bukan saudara-saudara kami, mampukan kami semua juga untuk menyatakan uluran tangan kami untuk berbagi dengan mereka dan menyatakan kepedulian kami. Kami berdoa Tuhan, semua hamba-hambamu yang terus menaikkan doa kepadamu dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan semua ini Tuhan kami lakukan dalam rangka kami menyatakan penyerahan kami kepadamu dan menginginkan bahwa pasti badai akan berlalu. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus, akan menyertai, memberkati, melihara kami di sepanjang kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah situasi dan badai yang kami alami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.